Halo, perkenalkan nama saya Stephen Gabriel, NPM 2332051 dari kelompok 2 yang terdiri dari Yudi Setiawan, Kelvin Dwi Putra, Hanana Syahira, dan Gabriel Tarik Omar. Latar belakang masalah. Jadi untuk pengantar masalah kita ini aplikasi logbook validasi skripsi dirancang untuk memudahkan pencatatan dan pengawasan proses pembimbingan skripsi secara digital. Permasalahan, mahasiswa dan dosen sering kali mengalami kesulitan dalam melacak kemajuan skripsi dan komunikasi yang efektif. Tujuan, mengembangkan sistem yang memungkinkan pencatatan aktivitas pembimbingan yang transparan dan terpusat. Baik, kita mulai flowchartnya dari start, mulai ke login page. Jika tidak mau login, boleh langsung di close aplikasinya. Kemudian kita akan login sebagai dosen pertama-tama. Setelah itu, masukkan password dan username. Jika betul akan masuk ke main page dosen, jika gagal akan keluar outputnya invalid credentials. Setelah ke main page dosen, kita mempunyai beberapa pilihan. Yang pertama refresh untuk meng-refresh review manajemen pembimbingnya. Yang kedua ada logout untuk kembali ke login page dosen. Yang ketiga adalah di dalam main page dosennya kita bisa memilih data dari review pengajuan bimbingan. Kemudian kita masuk ke modul pembimbing. Setelah itu mengisi pengajuan bimbingan di dalam modul pembimbing tersebut. Setelah berhasil mengisi, akan keluar output bimbingan sudah diajukan. Setelah itu akan kembali ke review manajemen pembimbing. Pada login page mahasiswa, kita akan login sebagai mahasiswa di sini. Sama dengan login page dosen, password dan username jika gagal, maka akan keluar output invalid credential. Jika berhasil, akan masuk ke main page mahasiswa. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama logout untuk kembali ke login mahasiswa. Yang kedua itu review logbook. Kita bisa memilih untuk refresh yaitu meng-refresh review logbook. Yang kedua submit log pada bagian review logbook. Setelah itu menginput semua data logbook, kemudian submit. Kemudian akan kembali ke review logbook secara otomatis. Seharusnya ada output eh, logbook sudah diajukan. Pada pilihan ketiga main page mahasiswa ada yang namanya review bimbingan. Di sini kita bisa memilih refresh, filter status validasi untuk melihat data-data yang sudah bisa di-approve, reject, dan pending. Kita bisa pilih salah satu untuk eh, mengeluarkan data yang sesuai status validasinya. Pilihan ketiga pengajuan bimbingan. Pengajuan bimbingan eh, setelah melakukan pengajuan bimbingan kita harus mengisi input modul bimbingannya. Setelah terkirim akan keluar output bimbingan berhasil diajukan. Kemudian kembali ke review bimbingan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagian dari deskripsi field dan tipe data. Di sini bisa dilihat bahwa kita mempunyai tabel data admin dan fieldnya ada ID, username, password, dan NIDN. Nah, ID ini kita pakai tipe data integer sebagai nomor identifikasi unik untuk setiap admin. Ada juga username, tipe datanya yaitu varchar sebagai nama pengguna admin untuk login. Dan untuk password, kita pakai tipe data varchar juga sebagai kata sandi untuk akun admin.
Dan NIDN kita pakai tipe data varchar juga. NIDN itu nomor induk dosen nasional untuk menghubungkan ke tabel dosen. Selanjutnya ada tabel bimbingan mahasiswa yang terdiri dari ID, NPM, nama mahasiswa, judul skripsi, NIDN, file skripsi, dan tanggal. Nah, di sini tipe data ID-nya kita memakai integer sebagai nomor identifikasi unik untuk setiap sesi bimbingan, dan NPM memakai tipe data varchar sebagai nomor pokok mahasiswa yang menghubungkan ke tabel mahasiswa. Ada juga nama mahasiswa, tipe datanya yaitu varchar. Nama mahasiswa ini terlibat dalam bimbingan. Dan ada juga judul skripsi, kita pakai tipe data varchar. Judul skripsi ini yang judul skripsi yang dibimbing. Lalu ada NIDN juga, NIDN dosen, dosen pembimbing yang menghubungkan ke tabel dosen. Ada juga file skripsi, long long kita memakai tipe data long block sebagai berkas skripsi dalam format binary. Lalu ada tanggal, kita memakai tipe data date, tanggal dilaksanakannya bimbingan. Selanjutnya ada detail bimbingan mahasiswa. Di sini field kita ada ID detail, ID manajemen pembimbing, dan NPM. ID detail tipe datanya yaitu integer sebagai nomor identifikasi unik untuk detail bimbingan, sama seperti sebelumnya. Lalu ada ID manajemen, sama juga tipe datanya integer sebagai ID manajemen pembimbing yang terkait. Dan NPM yaitu nomor pokok mahasiswa yang menghubungkan ke tabel mahasiswa. Selanjutnya ada tabel dosen. Sama juga seperti yang tadi, ada ID, NIDN, dan nama dosen. ID ini tipe datanya integer sebagai nomor identifikasi unik untuk setiap dosen, dan NIDN nomor induk dosen nasional yang unik, tipe datanya varchar, dan nama dosen sama juga tipe datanya varchar sebagai nama lengkap dosen. Selanjutnya ada long book. Di sini bisa dilihat bahwa ada 13 field dari tabel long book. Ada ID, nama, NPM, tanggal, nama dosen, tugas, tujuan, permasalahan skripsi, solusi, tugas minggu depan, progres skripsi, status validasi, dan tanggal submit. Pada ID sama juga kita memakai tipe data integer, nama kita pakai tipe data varchar, NPM juga varchar, tanggal kita memakai tipe data date, nama dosen juga kita memakai tipe data varchar, tugas kita memakai tipe data varchar sehingga kita bisa mengetik kata-katanya sebanyak 255 huruf. Lalu ada tujuan dalam logbook ini, yaitu tujuan dari tugas yang dikerjakan. Lalu ada permasalahan skripsi. Kita pakai tipe data varchar juga sebagai permasalahan yang dihadapi selama pengerjaan skripsi. Lalu ada solusi, tipe datanya varchar. Solusi ini yang diusulkan atau dilakukan. Lalu ada tugas minggu depan. Tipe datanya varchar, yaitu tugas yang harus dilakukan untuk minggu berikutnya. Lalu ada progres skripsi, kita pakai tipe data long block, berkas yang menunjukkan progres skripsi. Lalu ada status validasi, kita pakai tipe data enum, yaitu status validasinya itu udah di approve, atau pending, ataupun di reject oleh dosennya. Nah, status validasi ini diberikan oleh dosen pembimbing. Lalu ada tanggal submit. Kita memakai tipe data timestamp. Jadi itu tipe ketika kita input data tersebut, tanggalnya dan waktunya otomatis, waktu dan tanggal pengiriman logbook. Lalu ada tabel mahasiswa. Mahasiswa ini gunanya untuk menyimpan data pribadi mahasiswa yang meliputi NPM, program studi, dan nama. Mahasiswa ini terlibat dalam kegiatan skripsi dan interaksi antara dosen dengan dosen. Pada tabel ini kami menggunakan primary key pada ID dan unique key pada NPM mahasiswa. Lanjut, ada manajemen pembimbing. Manajemen pembimbing ini mengelola dan mencatat interaksi antara pembimbing
dan mahasiswa, termasuk konsultasi yang dilakukan, tanggal bimbingan, dan status validasi dari bimbingan tersebut. Untuk ID bimbingan yang kami bikin ada nama mahasiswa, ID bimbingan, dosen, dan NPM yang menggunakan foreign key. Lanjut ada program studi. Nah, program studi ini gunanya untuk menyimpan daftar program studi yang tersedia di institusi yang diikuti oleh mahasiswa. Jadi, dalam tabel tersebut ada ID, tipe datanya INT primary key, dan prodi tipe datanya varchar menggunakan unique key. Lalu ada skripsi. Nah, skripsi ini menyimpan informasi detail tentang skripsi mahasiswa, termasuk judul skripsi, NPM mahasiswa, program studi, dan detail konsultasi pembimbing. Nah, jadi isinya itu ada ID INT primary key, judul skripsi unique key, untuk NPM dan prodi memakai foreign key. Lalu terakhir ada user. Nah, user ini ada INT, username, password, dan NPM. Tipe datanya itu varchar. Jadi ID-nya menggunakan primary key dan NPM mahasiswa itu menggunakan foreign key. Gunanya itu untuk menyimpan data pengguna sistem yang mungkin termasuk mahasiswa dengan kemampuan untuk login dan mengakses informasi terkait skripsi mereka. Saya Yudi Setiawan akan mempresentasikan tentang relasi antar tabel dan kardinalitas. Yang pertama ada admin dengan dosen. Relasinya, setiap admin bisa memiliki sebuah NIDN yang mengacu ke dosen. Kardinalitasnya, many to one, banyak admin bisa terkait dengan satu dosen tertentu. Foreign key-nya ada NIDN. Yang kedua, bimbingan mahasiswa dengan mahasiswa, dosen, dan skripsi. Relasinya, NPM di bimbingan mahasiswa merujuk ke NPM di mahasiswa. NIDN di bimbingan mahasiswa merujuk ke NIDN di dosen. Judul skripsi di bimbingan mahasiswa merujuk ke judul skripsi di skripsi. Kardinalitasnya adalah many to one untuk setiap relasi. Banyak sesi bimbingan bisa merujuk ke satu mahasiswa, satu dosen, dan satu judul skripsi. Foreign key-nya ada NPM, NIDN, dan judul skripsi. Yang ketiga ada detail bimbingan mahasiswa dengan mahasiswa dan manajemen pembimbing. Relasinya adalah NPM di detail bimbingan mahasiswa merujuk ke NPM di mahasiswa. ID manajemen pembimbing merujuk ke ID di manajemen pembimbing. Kardinalitasnya adalah many to one. Banyak detail bimbingan bisa merujuk ke satu mahasiswa dan satu rekaman manajemen pembimbing. Foreign key-nya ada NPM dan ID manajemen pembimbing. Yang keempat, manajemen pembimbing dengan dosen, mahasiswa, dan bimbingan mahasiswa. Relasinya adalah NIDN di manajemen pembimbing merujuk ke NIDN di dosen, NPM di manajemen pembimbing merujuk ke NPM di mahasiswa, ID bimbingan mahasiswa di manajemen pembimbing merujuk ke ID di bimbingan mahasiswa. Kardinalitasnya adalah many to one untuk setiap relasi. Foreign key-nya ada NIDN, NPM, dan ID bimbingan mahasiswa. Yang kelima, logbook dengan mahasiswa dan dosen. Relasinya adalah NPM di logbook merujuk ke NPM di mahasiswa, nama dosen di logbook merujuk ke nama dosen di dosen. Kardinalitasnya adalah many to one. Banyak logbook bisa merujuk ke satu mahasiswa dan satu dosen. Foreign key-nya adalah NPM dan nama dosen. Yang keenam, mahasiswa dengan program studi. Relasinya adalah prodi di mahasiswa merujuk ke prodi di program studi. Kardinalitasnya adalah many to one. Banyak mahasiswa dari satu program studi. Foreign key-nya prodi. Yang ketujuh, skripsi dengan mahasiswa dan program studi. Relasinya adalah NPM di skripsi merujuk ke NPM di mahasiswa, prodi di skripsi merujuk ke prodi di program studi. Kardinalitasnya adalah one to one antara skripsi dan mahasiswa. Asumsinya itu adalah setiap mahasiswa hanya menulis satu skripsi. Dan untuk program studi, many to one antara skripsi dan program studi. Foreign key-nya adalah NPM dan prodi. Yang 8 adalah user dengan mahasiswa. Relasinya NPM di user merujuk ke NPM di mahasiswa. Kardinalitasnya adalah one to one. Setiap user merujuk ke satu mahasiswa. Foreign key-nya NPM. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Gabriel Tarik Omar. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian keberhasilan pemrograman kita. Kita mulai dengan menjalankan pemrogramannya.
Jadi di pemrograman kita pertama kita berada di landing page. Kita di landing page akan memilih login sebagai mahasiswa atau login sebagai dosen. Kita login sebagai mahasiswa dulu. Jadi di sini kita akan ke login mahasiswa. Jadi di page login mahasiswa ini kita akan menggunakan sebuah fungsi login function. Login function yang akan membuat sebuah objek yang berinisialisasi dengan sebuah folder. Di sini kita import controller, folder controller SDB controller, menjalankan sebuah metode check user mahasiswa yang akan memiliki parameter self dan username, self dan password. Metode ini akan menerima parameter username dan password. Jadi di login page ini kita akan memberi komen pada tombol loginnya, button 1 untuk menjalankan metode ini. Lalu untuk text box atau entry username dan password, kita untuk dapat mengambil nilai yang apa yang diisi, kita akan ngebind return kedua username dan password untuk menjalankan login function. Jadi pada saat kita mengisi lalu pencet login, nanti akan diambil nilainya, diambil value-nya berupa self.username dan self password. Metode check user mahasiswa ini merupakan metode dari controller. Metode ini menggunakan query select npm from user. Jadi select npm from user where username-nya ini placeholder dan passwordnya placeholder. Jadi username dan password ini merupakan parameter untuk fungsi cek user mahasiswa. Jadi diambil dari sini dan kita isi username dan password. Nah, jadi kembali lagi ke metode login function. Jika udah terisi user npm-nya, kita akan bernavigasi ke main page-nya. Coba kita isi tadi sini mahasiswa 123. Lalu kita login. Nah, di sini kita akan ke main page. Setelah kita login, kita akan bernavigasi ke page bimbingan mahasiswa. Jadi di page bimbingan mahasiswa ini terdapat sebuah triview. Triview ini menampilkan isi-isi field dari tabel detail bimbingan mahasiswa. Bagaimana cara menampilkan field dari ke triview ini? Kita menggunakan sebuah metode handle refresh yang dimana kita membuat sebuah atribut yang akan menginisialisasi untuk menjalankan sebuah metode view bimbingan dengan parameter user npm. Jadi di metode view bimbingan ini kita menjalankan sebuah query yaitu select id detail npm dari tabel detail bimbingan mahasiswa, lalu tanggal konsultasi pembimbing dan status validasi dari tabel manajemen pembimbing, dan file skripsi dari tabel bimbingan mahasiswa. Lalu kita from detail bimbingan mahasiswa alias sebagai DBM. Jadi di query ini kita akan menggabungkan dua tabel menggunakan join. Jadi kita menggabungkan tabel manajemen pembimbing alias MP berdasarkan foreign key dari detail bimbingan mahasiswa, yaitu ID manajemen pembimbing yang merupakan ID di manajemen pembimbing. Lalu kita menjoinkan tabel bimbingan mahasiswa dari foreign key di manajemen pembimbing, ID bimbingan mahasiswa di tabel bimbingan mahasiswa merupakan ID. Jadi di dua join ini berdasarkan npm dari detail bimbingan mahasiswa. npm ini kita memvalue-nya itu sebagai placeholder. Placeholder-nya itu sebagai parameter di metode view bimbingan. Jadi dari mana kita dapat nilai value npm ini? Dari hasil loginnya. Jadi kita dari hasil login itu dari 233 dari user 233 2002, yaitu user pertama. Jadi sini akan menampilkan dari where npm ini 233 2002.
Lalu di page ini terdapat tombol approve, reject, dan pending. Di tombol ini menggunakan subquery. Jadi di tombol ini kita menjalankan fungsi approve, reject, dan pending yang akan menjalankan sebuah atribut, menginisialisasi, menjalankan sebuah metode, filter approve, filter reject, dan filter pending. Di sini bisa lihat metodenya filter approve, filter reject, dan filter pending. Jadi di ketiga metode ini kita menjalankan subquery select all from detail bimbingan mahasiswa, di mana ID manajemen bimbingannya. Lalu kita menjalankan subquery di mana ID manajemen bimbingannya ini dari tabel origin ya, manajemen pembimbing, di mana status validasinya tuh approve, rejected, atau pending. Jadi dia menampilkan ID manajemen pembimbing yang di tabel originnya manajemen pembimbing, status validasinya approve, rejected, atau pending. Bisa lihat di sini kita menjalankan approve, di sini reject, dan pending. Kita merefresh ini tadi sudah dijelaskan metode handle refreshnya yang menggunakan query join. Lalu lanjut kita ke page modul bimbingan dengan menggunakan tombol pengajuan bimbingan. Jadi di page ini kita mengisi modul bimbingan yang akan diinsertkan ke tabel bimbingan mahasiswa. Bagaimana kita menginsertkan data yang kita isi ini ke database tabel bimbingan mahasiswa? Pertama dulu kita membuat sebuah atribut self.data untuk menyetor npm nama, judul skripsi, NID, dan seterusnya sebagai string var. Lalu kita men-set dulu file skripsinya sebagai none. Jadi di semua entry ini, nama, npm, di sini kita cari dulu. Kita cuma sini entry 4 tanggal. Kita men-set text variabelnya sebagai atribut tadi. Kita men-setnya sebagai tanggal. Lalu selanjutnya kita cari entry 5, kita men-setnya sebagai self.data NIDN, dan seterusnya. Setelah kita semua mengisi ini, kita contoh, ini sesuai dengan user yang kita login. Jadi sini Kelvin 233/2002, tanggal 2024, bulan 6 tanggal 12, lalu NID-nya kita pick sini, kita 10101, lalu judul skripsi sesuai dengan yang di database ternak lele. Lalu kita mengupload file skripsinya. Kita pick sini, diterima file skripsi PDF, lalu ditujukan file PDF-nya. Jadi di semua entry ini nih akan disimpan sebagai text variable self datanya tadi. Di sini judul skripsi yang akan disimpan sebagai string var. Lalu untuk men-save-kan, lalu insertkan ke database-nya, gunakan tombol kirim. Tombol kirim ini menjalankan sebuah metode save. Jadi di metode save ini kita akan menginisialisasi sebuah objek result untuk menjalankan sebuah metode add bimbingan. Metode add bimbingan ini kita mengisi parameternya dari self.data tadi. Self.data npm get dari string var-nya, npm, nama, tanggal, NID dosen, ternak lele, dan file skripsinya. File skripsinya dapat dari yang kita upload tadi, yang dijadikan sebagai skripsi path. Lalu di metode add bimbingan ini kita menjalankan query insert into tabel bimbingan mahasiswa sesuai apa yang mau kita isi, npm, nama mahasiswa, judul skripsi, NID, dan file skripsi. Kita ngisi semua ini nih berdasarkan placeholder dari parameter npm, nama, judul, skripsi, NID, dan seterusnya, yang kita isi dari page modul bimbingan mahasiswa sebagai ini self datanya. Lalu kita eksekusikan query-nya. Di sini kita jalankan dengan kita dulu kirim, bimbingan sudah diajukan. Lalu kita kembali ke page sebelumnya.
Jadi patch ini nih cuma ditampilkan detail bimbingan mahasiswa yang tadi, bukan tabel bimbingan mahasiswa. Karena di tabel detail bimbingan mahasiswa terdapat status validasinya. Sedangkan di tabel bimbingan mahasiswanya untuk pengajuannya belum di status validasi oleh dosen. Di sini bisa dilihat yang modul bimbingan kita input tadi di bimbingan mahasiswa sudah ke input yang tadi Izra 23 2002 Kelvin ternak lele. Nah di N011 sini file path-nya. Lalu tanggal aja tadi di sini saya isi tanggalnya tanggal 12. Selanjutnya kita akan pindah ke page logbook. View logbook. Jadi di page view logbook ini akan menampilkan preview dari database logbook. Jadi bisa lihat di sini. Tapi di sini dia hanya menampilkan sesuai dengan user npm-nya. Jadi itu 2023 2002 26 ini cuma Kelvin aja. Di view logbook ini kita bisa membuka file PDF-nya. Dengan klik aja. Nah, lalu dibuka file PDF ya. Lalu bagaimana kita mengisi review ini dengan sesuai dengan database view logbook dengan menggunakan metode handle refresh. Metode ini sudah dijalankan di kelasnya. Jadi metode handle refresh ini kita akan membuat sebuah atribut room data. Ini sebenarnya nama sembarang aja, kita buat sini atribut self room data. Jalankan sebuah metode view logbook dari folder DB controller. Jadi metode view logbook ini kita parameter isi self.user npm. Jadi di metode view logbook ini jalankan query select id, nama, npm, tanggal dan seterusnya, where npm sama dengan placeholder. Jadi di sini ini di where-nya itu berfungsi untuk hanya menampilkan sesuai dengan npm yang kita login. Bagaimana kita dapat mengisi nilai placeholdernya dengan parameter view logbook di npm yang kita diisi sini, parameternya self.user npm yang kita dapat dari kelas view logbook ini yang sudah kita login tadi. Kita dapat self.user npm-nya. Jadi dengan metode handle refresh ini dijalankan query select dan ditampilkan database logbooknya. Baik, dari view logbook kita bisa mensubmitkan logbooknya dengan menekan tombol submit log ini. Nah, jadi di page view submit log ini kita akan menginsertkan data sesuai apa yang kita isi di sini ke tabel logbook. Bagaimana cara dapat bisa menginsertkan ke tabel logbook? Pertama kita membuat sebuah atribut dulu sini self.data, nama, npm, tanggal, dosen. Di sini jadi untuk menyimpan datanya yang digunakan nanti di parameter @logbook. Jadi di sini kita bisa, jadi di sini entry 1 kita text variable sini disetkan self.data nama. Lalu di sini di text kita harus manual dengan menggunakan metode insert. Jadi di sini di tugas kita mesetkan sebagai self.data tugas. Lalu dan seterusnya untuk entry dan teks lainnya. Jadi setelah kita mengisi semua ini, kita akan mencet tombol submit. Kita juga akan upload skripsi yang akan disimpan file skripsi pathnya. Jadi kita sini. Jadi setelah kita mengisi semua ini, kita akan mencet tombol submit untuk nge-save dan menginsertnya ke tabel logbook. Jadi di tombol submit ini dijalankan sebuah metode save yang sama seperti di input bimbingan mahasiswa. Itu membuat sebuah object result yang menjalankan sebuah metode @logbook dari folder controller. Di sini metode @logbook ini parameter kita isi yang sesuai self.data itu. Jadi yang kita isi akan di-store oleh self.data dan kita akan jadi parameter untuk @logbooknya. Nah, apa tuh metode @logbooknya? Jadi di metode @logbooknya ini
yang menjalankan query insert into table logbook. Apa kolom yang kita mau isi, nama, npm, tanggal, dan seterusnya, dengan value placeholder. Value placeholder ini dari parameter add logbook yang kita isi di input logbook. Parameternya sebagai self.data yang hasil kita ketik tadi. Kita coba sini sesuai dengan apa kita login. Jadi Kelvin 233 2002 2024 bulan 6 tanggal 12 tanggal 14. Pembimbing Handy. Tugas itu, ini tugas saja. Tujuan, permasalahan, solusi, tugas minggu depan, dan status validasi ini kita akan ketik approve saja. File upload skripsi sudah tadi kita upload, kita submit. Logbook added successfully. Nah, jadi bisa lihat di sini kita sudah upload tadi 0614 Handy, permasalahan, solusi, tugas minggu depan, status validasi approve. Bisa nengok di logbook, kita refresh. Nah, sudah upload tadi. Baik, di sini kita akan mencoba untuk login sebagai dosen. Jalankan aplikasinya. Jadi di landing page kita pick login sebagai dosen. Nah, jadi di page login dosen ini kita akan mengisi username dan password sesuai dengan tabel admin. Bagaimana page ini dapat menerima sesuai dengan tabel admin ini. Bisa lihat di login page dosen menggunakan metode login function yang dimana kita buat sini sebuah objek yang akan yang akan menjalankan sebuah metode dari folder controller check user dosen. Di sini parameternya self.username, self.password. Nah, jadi di text username password ini kita akan ngebindkan untuk menjalankan login function. Karena login function untuk returnkan nilainya. Lalu kita tombol untuk dapat masuk ke page main page dosennya, gunakan tombol login. Nah, di sini juga kita buttonnya menjalankan login function. Jadi login function ini menjalankan metode check user dosen yang parameternya username yang kita dapat tadi isi, lalu password yang tadi kita isi. Lalu jika user ID-nya ada dari hasil kita ketik tadi, maka kita akan navigasi ke main page admin lalu mendestroykan dengan metode destroy. Jadi di metode check user dosen, bisa dilihat di sini. Query-nya tuh select an IDN from admin where username placeholder username dan binary password placeholdernya. Jadi sini placeholdernya tuh parameter check user dosen yang kita isi dari self username sama self password dari yang kita sudah bindkan. Lalu nanti dia akan executekan username dan password. Jadi coba di sini kita menginputnya salah ya. Dosen 3 tuh 23. Sini tak ada dosen 3. Login. Username don't match. Coba kita sini masuk dosen 2 tuh 2 3 4 ya. Nah, bisa masuk sesuai dengan database-nya. Gunakan query select an IDN yang akan di-store user IDN-nya. Setelah kita login sebagai dosen dan mengisi sesuai dengan username dan passwordnya, kita akan ke page manajemen pembimbing. Jadi di page ini terdapat dua review yang menampilkan database manajemen pembimbing, dan di review pengajuan bimbingan menampilkan database detail bimbingan mahasiswa. Jadi di review manajemen pembimbing ini bisa dilihat database yang dosennya sudah melakukan bimbingan, dan pengajuan bimbingan tuh mahasiswa yang meminta pengajuan bimbingan yang sudah kita input tadi di page mahasiswa di modul bimbingan mahasiswa, pengajuan mahasiswa. Nah, jadi sini tabel
tabel manajemen bimbingan mahasiswa, dan pengajuan mahasiswa, bimbingan mahasiswa. Di sini di filter sesuai dengan apa yang kita login, jadi dosen 0101 dan juga di sini pengajuan bimbingan 0111. Jadi bagaimana dua triview ini menampilkan isi database manajemen pembimbing dan database bimbingan mahasiswa dengan menggunakan metode handle refresh manage dan handle refresh bimbingan. Jadi di metode ini pertama dibahas dulu preview manajemen pembimbingan. Menggunakan metode handle refresh MNG, kita membuat sebuah atribut yang menjalankan sebuah metode view MNG. Jadi di metode ini view MNG menjalankan query select ID NIDN NPM, nama mahasiswa, ID bimbingan, tanggal konsultasi, dan status validasi yang NIDN-nya yang memiliki value placeholder. Value placeholder ini ya sebagai parameter untuk menjalankan metode ini. Yang kita di manajemen pembimbing kita memanggilkan fungsi ini, parameter kita isi sebagai atribut user NIDN yang kita dapat dari hasil login dosen tadi. Lalu bisalah muncul database dari manajemen pembimbing. Sama seperti database bimbingan mahasiswa atau pengajuan bimbingan, menggunakan metode handle refresh BMBG, menjalankan metode view pengajuan bimbingan yang parameternya kita atribut user NIDN. Jadi ya hanya menampilkan yang user NIDN-nya sesuai. Kita di login dosen 2 admin 0101. Jadi 01010101 di manajemen pembimbing juga. Dilihat metodenya sama juga, select menggunakan metode select ID NPM, nama mahasiswa, judul skripsi, NIDN, file skripsi, tanggal dan tanggal di tabel bimbingan mahasiswa yang dimana NIDN-nya ya placeholder yang merupakan parameter dari untuk metode ini yang kita isi di kelasnya self user NIDN. Jadi bisa dilihat kedua triview ini database-nya. Oke, kita lanjut ke model pembimbing. Jadi pertama kita klik dulu mau memberi bimbingan ke mahasiswa mana, kita pilih saja 16. Kita klik yang 16 lalu kita ke model pembimbing. Jadi kita di sini nanti mengisi modulnya dan akan diinsertnya ke tabel manajemen pembimbing. Bagaimana cara bisa menginsert ke tabel manajemen pembimbing? Pertama kita untuk pengisian ini entry sama teks-teks ini kita store-nya di atribut self data. Salah kelas, di atribut self data yang kita di sini NIDN, NPM, ID bimbingan, tanggal konsultasi pembimbing sama juga seperti input logbook sama pengisian pengajuan bimbingan mahasiswa kita jadikan ke string var. Jadi untuk NPM sama ID bimbingan ini kita sudah menstorekan value-nya berdasarkan yang kita klik dari triview tadi. Jadi di tombol ini nih kita jalankan, tombol ini menjalankan fungsi jika saat kita men-select reviewnya, select salah satu row-nya, selected datanya tuh akan diambil value-nya itu user NIDN, NPM, ID bimbingan, dan file skripsi yang akan diteruskan ke kelas yang diinisialisasikan ke kelas modul bimbingan dosen sebagai parameternya. Lalu kita nge-initialize lagi value-nya. Jadi NPM sama ID bimbingannya tuh sudah dapat nilai value-nya. Untuk NIDN kita di sini kita cari. Jadi di sini kita teks variabelnya isi data NIDN dan tanggalnya juga. Lalu untuk status validasinya kita bisa klik dengan approve, reject, atau pending.
approve reject atau pending. Coba kita di sini isi konsultasi atau catatan bimbingannya. Bagus, tanggal 2024 bulan 6 12, ini sesuai yang kita login 010101. Nah, untuk dapat menginsertnya dengan tombol kirim. Jadi tombol kirim ini menjalankan sama juga sebuah metode dari controller @bimbingan dosen yang kita ngisi parameternya tuh dapat dari saldo data NIDN, NPM, ID bimbingan, tanggal dan konsultasi, dan serta status validasi. Status validasi ini berupa enum, yaitu tombol yang kita pick sini approve, reject atau pending. Reject atau pending, kita sini pick approve. Jadi di metode bimbingan dosen, baik ada sedikit koreksi. Jadi kita ulang dari mengisi modul bimbingan. Jadi kita pick sini di review, kita pick sini pick ID 16. Jadi waktu sudah kita mempick reviewnya, kita sudah menstorkan nilai NPM sama nilai ID bimbingan mahasiswa. Dari yang kita klik dari review, lalu kita masuk ke model bimbingan, kita ngepick sini approve, lalu konsultasi itu catatannya sudah bagus, tanggalnya 2024 bulan 6 tanggal 14. Oh, ini NID yang sesuai yang kita login, jadi 01010101. Nah, jadi untuk menginsertkan ke database-nya menggunakan tombol kirim. Tombol kirim ini menjalankan metode save, yang di sini menjalankan lagi metode @bimbingan dosen, di mana di metode @bimbingan dosen ini query-nya merupakan call insert manajemen pembimbing. Call ini digunakan untuk memanggil stored procedure. Jadi di database kita gini menggunakan stored procedure, yaitu insert manajemen pembimbing. Stored procedure-nya yaitu create procedure, namanya insert manajemen pembimbing. Lalu parameter untuk prosedur ini yaitu NIDN, NPM, ID bimbing mahasiswa, tanggal, konsultasi pembimbing, status validasi. Lalu kita begin. Pertama kita akan mendeklarasikan fee nama mahasiswa, lalu kita select nama dari tabel mahasiswa ke yang kita declare namanya, ya, fee nama mahasiswa, yang dimana NPM dari tabel mahasiswa ini sama dengan value yang kita isi NPM-nya. Lalu kita query insert, jadi insert itu manajemen pembimbing, NIDN, NPM, nama mahasiswa, dibimbingan dan seterusnya, dan value sesuai dengan parameternya. Di prosedur ini berfungsi untuk hanya mengisi NIDN, NPM, ID bimbingan, tanggal yang konsultasi, dan status validasi. Jadi waktu kita sudah mengisi NPM-nya sudah langsung auto insert nama mahasiswanya sesuai dengan NPM-nya yang kita isi. Kita kembali ke codingnya. Jadi di sini metodenya call insert manajemen pembimbing, values-nya sesuai dengan parameter bimbingan tersebut, NIDN, NPM, ID bimbingan mahasiswa, tanggal konsultasi pembimbing, dan status validasi. Jadi di sini kita menulis konsultasi, tanggal dan NIDN-nya, lalu status validasi, dan untuk NPM dan ID bimbingan yang kita sudah di store values-nya di self data dengan mengklik preview-nya. Kita coba mengirimkan. Nah, sini berhasil, sudah masuk ke database. Kita coba tadi scroll di tabel manajemen pembimbing. Nah, di sini kita sudah masuk ke tabel manajemen pembimbing. Di sini ID-nya 16, kita tadi pick 16 kan. Udah. Kesimpulan dari proyek yang kita buat yaitu aplikasi validasi skripsi sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses validasi, serta memberikan kontribusi positif terhadap kualitas dan integritas penelitian akademik secara keseluruhan. Aplikasi validasi ini juga dapat diakses secara online dan memberikan kemudahan akses bagi mahasiswa dan dosen penguji. Dengan membangun database validasi, dosen penguji dapat secara efisien memeriksa dan memverifikasi skripsi, mengidentifikasi kesalahan, dan juga melacak perubahan yang terjadi selama proses penelitian. Sekian, terima kasih.